ikuti tradisi yang baik, lanjutkan. Betul? Beginilah memuliakan kehadiran kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa yang diselamatkan Allah disyukuri atas selamatnya, padahal Nabi Musa itu menjadi makmum saat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, Nabi memanggil, "Ya Umar, wahai Umar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa celana. Sudah lama saya tausiah, baru hari inilah bingung mau menghadap kemana. Kita disunahkan menghadap ke kanan. Bagi yang sebelah kanan, kanannya di sana. Bagi yang sebelah depan, kanannya di sana. Jadi kita pakailah kanannya para habaib dan alim ulama. Jadi saya menghadap ke sana dulu, setelah itu baru menghadap ke sana. Oke, bisa kita sepakati? Setuju? Jangan tersinggung ya bapak-bapak. Al-habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, para habaib zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abah-abah guru, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat zahir dan batin. Matta'anallahu bituli umurihim wa bibarakatihim, istamadda bimadadihim, dengan panjangnya usia mereka melimpahlah rahmat barokahnya untuk kita semua insyaallah. Al ulama warasatul anbiya, Nabi tidak meninggalkan dinaran, uang emas, dirhaman, uang perak. Yang beliau tinggalkan hanyalah ilmu yang dibawa oleh para ulama. Ulama kita, habaib kita, abah guru kita. Mudah-mudahan ketika kita bersama dengan mereka, kuatlah iman dan Islam kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maulid akbar, amuntai bergembira dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subuh berjamaah, langgar Nurul Fajri, Ahad 17 September 2023. Ini akan menjadi kenang-kenangan bagi al-faqir dan kita semua sampai akhir hayat menutup mata. Pada akhirnya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada tanggal 10 Muharram, apakah umat Islam berpuasa? Berpuasa. Mengapa umat Islam berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kalau saya nanya, jamaah nggak usah jawab, nanti saya jawab sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi mendapati orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, yaitu di Khaybar, tidak makan, tidak minum, mereka berpuasa. Nabi bertanya kepada mereka, "Mahadza, hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Najjallahu fihi Musa, hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa aghraqa fihi Fir'aun, hari ini Allah menenggelamkan musuhnya, musuh Allah, musuh umat, musuh kebenaran bernama Fir'aun."
Maka hari itu Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Pada hari itu kaum Yahudi bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa. Maka apa kata Nabi SAW? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kamu. Maka Nabi pun mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Apa maknanya? Berpuasa tanggal 10 Muharram, mensyukuri nikmat Allah, selamatnya Nabi Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selamatnya Nabi Musa diperingati setiap tahun, setiap 10 Muharram, setiap Asyura, dari sejak zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad sampai 2023, setiap tahun diulangi. Maka begitu juga dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun umat Islam bersyukur kepada Allah, termasuklah pada bulan Rabiul Awal tahun 1445 tahun 2023. Hari ini masyarakat Amuntai, betul, bersyukur. Tadi saya dibawa, kata Ustadz Hatta, nanti kita akan acara Maulid Akbar di Amuntai, masyarakatnya ramai. Sampai di sana kosong, cuman suara aja di tiang listrik. Dalam hati saya, mana orang Amuntai? Rupanya dibawa dari jalan lain. Jalan ini sudah penuh dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tim media naikkan drone ke atas, tunjukkan kepada saudara kita dari Sabang sampai Papua, begini cara memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid di masjid biasa, maulid di gor gedung olahraga biasa, maulid di stadion biasa, maulid jalan penuh sampai nggak kelihatan ujungnya, hanya ada di Amuntai. Allah Akbar. Daerah-daerah lain ikuti tradisi yang baik, lanjutkan. Betul? Beginilah memuliakan kehadiran kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa yang diselamatkan Allah disyukuri atas selamatnya, padahal Nabi Musa itu menjadi makmum saat Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat, Nabi memanggil, "Ya Umar, wahai Umar, apa itu?" Umar berkata, "Ini Taurat ya Rasulullah. Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani." Seandainya Nabi Musa hidup, dia mengikut aku. Kalau Nabi Musa yang mengikut saja dimuliakan setiap tahun, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidus Thaqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustadz Abdul Somad ini mengada-ngada ini. Masa lahirnya Nabi Muhammad dikiaskan pada selamatnya Nabi Musa? Nabi Musa lain, Nabi Muhammad beda. Nabi Musa diselamatkan Allah, puasa setiap tahun, begitu cara bersyukur. Ya Nabi Muhammad urusan lain. Ini Ustadz Abdul Somad ini ngambil dalilnya ngawur ini. Itu bukan saya yang buat-buat dalilnya. Itu yang berpendapat begitu adalah Al-Imam Al-Hafiz. Kalau sudah disebut Al-Hafiz, berarti hafalan hadisnya 300.000 hadis. 300.000 hadis di kepalanya. Namanya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bergelar Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Beliaulah yang berdalil dengan dalil ini. Kalau selamatnya Nabi Musa diperingati setiap tahun, disyukuri setiap tahun, maka kelahiran Nabi Muhammad pun diperingati dan disyukuri setiap tahun. Setelah saya jelaskan
terserah jamaah. Mau ikut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar yang mengatakan boleh maulid, silakan. Ada imam hafal hadis 300.000 mengatakan maulid adalah disyariatkan, maulid adalah dalilnya ada, maulid itu mensyukuri seperti mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Tiba-tiba ada ustadz yang hafal hadisnya cuma 3, itu kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang sama sekali, sanadnya terbang, matannya melayang. Mengatakan maulid itu bid'ah hanya dengan satu hadis, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah terserah milih antara dua, mau ikut Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang 300.000 hadis, atau mau ikut Ustadz yang 3 hadis kalau handphonenya menyala. Saya tidak mengajak jamaah ikut siapapun. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu, yang saya baca, yang saya dengar, yang saya yakini. Walaupun di Amuntai tidak terlalu penting yang saya sampaikan ini, karena mereka meyakini, mengamalkan setiap tahun. Benar? Tapi tausiah saya ini akan didengar saudara-saudara saya dari Sabang sampai Papua melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kalau tidak percaya yang saya sampaikan ini, nanti tanya dengan Abah Ad-Doktor Al-Mutakhassis fil Hadis S1, S2, S3 khusus jurusan hadis dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Abah Guru tanya sendiri, nanti ngomong sama Abah Guru, apa betul yang disampaikan Ustadz Somad pagi tadi Abah Guru? Kok saya kayaknya kurang yakin dengan Ustadz Somad itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna hari-hari Allah bi ni'amillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan jamaah tentang nikmat hidup. Ingatkan jamaah tentang nikmat sehat. Ingatkan jamaah tentang nikmat iman dan Islam. Tapi ada nikmat yang paling besar di antara semua nikmat, nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu Allah, kita tidak tahu namanya, kita tidak tahu bagaimana cara menyembahnya, kita tidak tahu membedakan mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, mana benar, mana salah. Kita tahu kebenaran setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh wadzakirhum, ingatkan umat manusia, wadzakirhum, ingatkan anak istrimu, bi ayyamillah, tentang nikmat-nikmat Allah. Maka dengan maulid Nabi kita sedang mengingatkan anak kita tentang kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita tidak pakai Muharram. Kadang kalau tidak dibuat maulid, tidak tahu anak-anak kita ini hari apa ini, bulan apa ini. Tapi di Amuntai orang semua tahu, kalau jalan sudah ramai sampai ke jembatan penuh. Oh mohon maaf, yang di jembatan sepeda motor. Orang ada juga beberapa menjaga motor-motor kita. Sampai jalan ke depan ke belakang penuh, sampai tiang-tiang listrik dipasang toa. Walaupun ustadz tidak kelihatan, suaranya terdengar. Saudaraku yang ada di sebelah jalan sana, anggap saja kalian sedang mendengar sandiwara radio tahun 90-an, babat tanah leluhur, mak lampir. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rambai. Ibu-ibu yang dengar ceramah, tolong tangannya jangan melambai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah rupanya cara orang Amuntai
mengingatkan anak cucu, kawan, sahabat, jiran, tetangga bahwa kita sudah masuk bulan September, bulan Rabiul Awal. Orang yang nggak puasa sunat, orang yang tidak pernah tahu Ayyamul Bait, orang yang tidak peduli kepada hilal, tidak mau tahu kapan bulan berakhir, dia tidak tahu. Tapi dia muntai tanpa melihat kalender, orang sudah tahu. Kenapa? Jalan penuh, berarti kita sudah berada pada bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Saya nggak suka sholawat yang pakai irama, pakai lagu seperti Ustadz Abdul Somad. Ya nggak salah, sholawat yang biasa aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya nggak suka sholawat yang pakai suara, ganggu orang. Ya nggak masalah, nggak usah pakai suara. Yang penting bersodakoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 kesalahan, dosa-dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan kemuliaan. Kalau ada yang tidak percaya bahwa dengan sholawat derajatnya ditingkatkan, datanglah ke Amuntai. Orang Amuntai derajatnya tinggi karena sholawat. Mana buktinya? Tuh yang ada di atas masjid. Masya Allah, tabarakallah. Angkat tangan mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ada seorang laki-laki, dia punya pembantu, nama pembantunya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik iparnya bernama Aminah. Aminah sedang hamil tua. Wahai Suwaibah, jaga adik ipar saya. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan berita ke rumah. Siap, komandan. Suwaibah pun menjaga. Ketika Aminah melahirkan anak, lalu Suwaibah pulang memberikan berita, wahai tuan, ya, Aminah sudah melahirkan anak. Anaknya laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Punya anak perempuan, buat malu. Anaknya laki-laki, tuan. Anaknya laki-laki, ya, saya sangat senang dengan anaknya laki-laki. Maka sejak hari ini kamu saya bebaskan dari budak hamba sahaya. Kamu tidak lagi jadi pembantu, kamu tidak lagi jadi pelayan, kamu bebas jadi orang merdeka. Sejak hari itu Suwaibah dibebaskan. Nama tuannya itu semua kita hafal. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membebaskan budaknya Suwaibah. Nama laki-laki itu adalah Abu Lahab. Keren apa enggak keren? Bingung jamaah, mau dijawab salah, mau enggak dijawab salah, yang paling aman diam. Abu Lahab, Abu bapak, Lahab api yang menyala-nyala. Itu Lahab. Pakai ba, Lahab. Kalau pakai P, Lahab, makan kenyang. Ada rumah makan di Riau, nama rumah makan Abu Lahab.
tapi pakai P. Jangan dibuat di Amuntai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab punya saudara namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Saudara-saudaranya 10, saudaranya perempuan 5, banyak bersaudara. Lalu kemudian bermimpilah Abbas bin Abdul Muttalib berjumpa dengan Abu Talib, berjumpa dengan Abu Lahab. Lalu dalam mimpi itu dia tanya, wahai Abu Lahab, ya, apakah kamu masuk neraka? Of course, pasti masuk neraka. Tabat yada Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli isnain, tapi azab saya diringankan setiap hari Senin. Kenapa azabnya ringan setiap hari Senin? Li'itaqi Suwaibah, karena pada hari Senin saya membebaskan Suwaibah karena bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang di Indonesia ini senang dengan maulid, bahagia dengan maulid, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, insya Allah masuk neraka, nerakanya agak dingin hari Senin. Apa ini Ustaz Somad ini? Kita insya Allah selamat semuanya dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau seorang Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Abdul Somad. Walaupun di situ nggak ada, ini tambahan dari saya. Apalagi orang beriman yang bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Ustaz Somad ini riwayatnya ngawur, ini nggak jelas, ini hadisnya palsu, makanya ngaji, bodoh. Nggak boleh ngomong gitu Pak Ustadz. Kita ngomong sama orang yang ngejek, dia bilang kita nggak benar. Itu hadisnya dari mana? Tanya sama abah guru. Ada dalam Sahih Bukhari. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mau menceritakan bahwa orang kafir sekalipun ketika dia bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diringankan azabnya untuk menjadi iktibar, ibrah, pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang bahagia menyambut kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal dibahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Datang seorang yang berkulit hitam. Saya hitam juga, tapi hitam manis. Datang orang yang berkulit hitam menyambut Nabi, memeluk Nabi dengan erat. Kenapa kamu peluk saya? Aku miskin, aku budak, aku hamba, aku sahaya, aku tidak punya apa-apa. Aku nanti di akhirat tidak mungkin berjumpa denganmu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, ya khaira khalqillah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta dengan Nabi Muhammad SAW? Saya tidak ragu dengan cintanya. Ayam belum berkokok, mereka sudah memenuhi jalan yang penuh. Di mana-mana saya kalau tausiah, ramaikan masjid, ramaikan masjid. Di Amuntai tidak perlu saya teriak ramaikan masjid. Kenapa? Jalan sudah penuh. Ini lama-lama nanti sungai pun penuh juga. Begitulah orang Amuntai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan menjadi saksi. Gambar kita di Amuntai hari ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu,
beramallah kamu. Fasayarallah, Allah yang akan melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Bapak ibu yakin tidak yakin terserah, tapi saya hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin bahwa kita pagi di bulan Rabiul Awal ini, di awal-awal Rabiul Awal, kita sedang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diamuntai termasuk umat yang dibanggakan Allah kepada para malaikatnya, insya Allah. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tidak pernah perang bersama Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita cinta kepada Nabi. Inilah yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia, ada sekelompok orang, ada sekelompok ciptaan Allah. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihatku, tapi mereka percaya kepada aku. Amanubi walam yarauni. Mudah-mudahan sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya sampaikan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tolong diingat karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Bagi yang bisa mengingat, alhamdulillah. Yang tidak bisa mengingat, dengarkan ceramah ini ulang dalam channel yang sama. Jangan lupa berikan komen, subscribe, like, share, and comment. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tapi karena kita tidak sedang di televisi, kita lanjutkan saja. Jamaah yang di belakang, jangan khawatir. Apakah suara Ustadz Somad jelas? Yang berada di ujung sana, kalau memang suara Ustadz Somad jelas, angkat tangan. Masya Allah, jelas. Itu yang di belakang luar biasa. Kalau ada yang haus belum minum, tenang, mobil pemadam sudah siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, bahwa dulu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ada seorang raja di raja, sultan segala sultan. Dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disembelihkannya kambing, sapi, lembu dan onta, dibagikan kepada masyarakatnya sebanyak 3.000 piring, 5.000 piring manisan untuk memuliakan, mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedang tidur-tiduran di masjid di Haysamin di Kairo, Mesir. Lagi tidur-tiduran di masjid, tiba-tiba datang orang Mesir bawa dagangan manisan. Halawah, 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 halawah. Kami semua marah. Kenapa kamu jualan dalam masjid? Nggak boleh dagang dalam masjid. Iya, senyum. Majanan, gratis, gratis. Kami senyum semua. Halal, halal, halal. Dia hanya pedagang manisan kacang tanah campur gula dikit. Dia bagikan halawah, manisan halawah. Kami heran, kenapa dia bagi halawah? Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Dia ingin mengingatkan, ini bulan Maulid. Dia berbagi sesuai dengan kemampuannya. Kebetulan dia cuma mampu bagi halawah, itulah yang dia bagikan. Masya Allah, tabarakallah. Maka Bapak Ibu, muliakanlah bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang bisa kita mampu. Saya Pak Ustadz bukan jualan manisan terus jual emping melinju, bagikan emping. Tapi ada jamaah yang sakit asam urat, ya jangan dikasih. Asam lambung, apa boleh buat? Asam pedas, yummy. Apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Suatu ketika kami sedang nyantai duduk di rumah kontrakan nyewa waktu di Mesir. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Kami intip dari lubang kaca. Langsung jantung kami bergetar. Kenapa? Orang Mesir berarti mau nagih sewa rumah. Gawat, ini dia sudah datang. Tarik napas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Ada apa? Ada nasi kuning pakai ayam panggang. Dari siapa? Dari Said. Tuan rumah kami namanya Said. Said ngirim nasi dengan ayam. Kenapa Said tiba-tiba ngirim nasi?
Ada Maulidur Rasul. Ini bulan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sewa rumah tetap bayar. Begitu cara mereka mengingatkan. Yang punya rumah sewa, kirimkan nasi. Yang jual manisan, berikan manisan. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain tradisinya. Di tempat saya, orang sudah mulai mencelup telur ayam pakai warna merah, digantungkan di pohon pisang. Pohon pisang berbuah telur ayam. Anak-anak kecil lari berebut telur ayam. Dari kecil dia sudah tahu kalau telur ayam berubah warna merah, tandanya hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cara mereka mengingatkan tentang kelahiran, kemuliaan orang yang kita harapkan syafaatnya. Begini pula lah orang Amuntai cara mensyukuri nikmat terbesar yang diberikan Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan Allah menjaga Amuntai, Allah menjaga Kalimantan Selatan, Allah menjaga hulu Sungai Utara. Apa yang Ustaz lihat tiba-tiba ngelihat ke sana? Itu ada tulisan hulu Sungai Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 7. Dari jam setengah 7 ke jam 7 30 menit ke sana. Sekarang saya mesti ke sana. Boleh? Alhamdulillah. Nggak boleh pun saya ngadap ke sana. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Masya Allah, tabarakallah. Setuju. Ngadap ke sana masjid, kemari masjid. Allahu Akbar. Masjidnya untuk apa bangun masjid dekat-dekatan? Nggak ada jamaahnya. Di kampung kamu kali, tapi di Amuntai masjidnya berdekatan, orang nggak muat masuk masjid, semuanya di jalan raya. Cerita ini akan saya bawa ke kampung saya, ke rumah saya, ke santri. Saya ceritakan, saya baru pulang dari Amuntai. Apa yang Ustaz lihat di Amuntai? Di Amuntai saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ruko-ruko tutup semuanya karena memang belum buka. Begitulah mereka memuliakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini was ثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Makamnya di Alexandria, 200 km dari Kairo. Panjang umur, sehat badan, ada rezeki, kita akan jalan-jalan ke Kairo dan mampir ke Alexandria, ziarah ke makam Imam Al-Busiri insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Al-Busiri seorang laki-laki yang diuji Allah dalam keadaan lumpuh, tapi tangannya masih bisa menulis. Tangannya menulis syair bait demi bait, kata dirangkai menjadi kalimat, sampai akhirnya menjadi syair yang indah. Tapi dia belum beri nama syair itu apa namanya. Lalu dalam menulis itu dia pun tertidur. Di saat tertidur itu tiba-tiba datang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakaikan kain burdah ke tubuhnya. Maka ketika dia terbangun terjaga, dia sembuh dan sehat dari penyakitnya, dia bisa tegak berdiri. Maka solawat itu diberi nama solawat burdah, maulid burdah. Ada maulid Al-Barzanji, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Ada untayan mutiara-mutiara yang disusun begitu indah, Simtud Durar. Ada cahaya yang berkilauan, Ad-Diyaul Lami. Ada lagi namanya
Maulid Syaraful Anam. Berkumpullah para ulama mengkhususkan diri dalam bidang Maulidur Rasul. Maulid gak boleh dibaca. Maulid itu dibuat-buat manusia. Maulid itu adalah perbuatan yang bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Datang seorang memuji-muji Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Nabi tidak marah, Nabi tidak mengejek, Nabi tidak melarangnya. Hasan bin Thabit bahkan dipersilakan ketika ada seorang raja diraja dari Mesir bernama Mukaukis, namanya Jirjis, gelarnya Mukaukis, pembesar Alexandria, mengirimkan 2 orang perempuan, satu bernama Maria Al-Qibtiyah, satu bernama Sirin. Sirin diberikan kepada penyair Nabi bernama Hasan bin Thabit. Itu menunjukkan bahwa memuji Nabi dengan bait-bait syair tidak dilarang selama tidak melampau batas. La tatruni kama atratin nasara al-masih. Jangan kalian memuji aku seperti orang Nasara memuji Al-Masih sampai dikatakan anak Allah. Allah tidak beranak. Lam yalid walam yulad. Kita tidak pernah memuji Nabi sampai melampaui batasnya. Kita tahu batas bahwa dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasul utusan Allah. Maka perbuatan membuat untayan syair yang indah adalah perbuatan yang terpuji, dimuliakan Allah, dimuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Somad ini katanya datang maulid subuh berjamaah, subuh berjamaah. Dia sendiri nggak datang subuh berjamaah. Ini saya perlu klarifikasi. Saya tadi subuh berjamaah bersama dengan jamaah, tapi saya diberitahu panitia, Ustadz, jamaah ramai melimpah ruah, biarkan dulu fokus baca maulid, nanti setelah selesai Ustadz masuk. Oke, I'm coming. Kenapa Ustadz perlu jelaskan ini? Jangan ada dusta di antara kita, supaya jangan jadi fitnah. Mudah-mudahan ini bisa jelas. Setuju? Sudah terjelas, sulit setuju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang membaca, kalau tidak bisa memuji, jangan mengejek Nabi. Kalau belum mampu mengerangkai kata, baca saja maulid yang sudah ditulis para ulama. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kata Imam Abu Ja'far Al-Barzanji menulis syair-syair. Indahnya Nusantara, indahnya Republik Indonesia. Ada saudara kita yang datang dari ujung Arab, Yaman. Ada yang datang dari ujung barat, Maroko. Dari Yaman sampai Maroko, kita hitung berapa negara. Yaman naik ke atas, Saudi Arabia naik ke atas, Yordania naik ke atas, Palestina, nyebrang ke kiri lewat Laut Mati, Laut Merah, Mesir. Selesai Mesir, Libya, habis Libya, Tunisia, habis Tunisia, Aljazair, habis Aljazair, Maroko. Orang di Yaman baca Ad-Diyaul Lami, orang di Yaman baca Simtud Durar Habsyi, orang di Yaman baca Ratib Al-Haddad, orang di Yaman baca Ratib Al-Attas, orang di Maroko Imam At-Tazi disebut dengan Sholawat Nariyah, datang dari Maroko. Ada lagi Imam Al-Jazuli, datang dari Maroko. Ada lagi para ulama, Imam Abul Hasan Asy-Syazili, datang dari Maroko. Ada lagi ulama besar Ahmad At-Tijani, datang dari Maroko. Yang dari Yaman, yang dari Maroko, berkumpul semuanya di Nusantara Indonesia. Orang Indonesia baca Simtud Durar, orang Indonesia juga baca Ad-Diyaul Lami, orang Indonesia baca Ratib Al-Haddad, orang Indonesia juga baca solawat-solawat yang datang dari timur dan barat. Berkumpul semuanya, maka insya Allah kemuliaan akan lahir dari Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia, Muslim terbesar di dunia insya Allah. Allahu Akbar.
kita bangga menjadi muslim terbesar di dunia. Bangga apa tidak bangga? Bangga. Tapi kita juga khawatir karena saya baca di internet korupsi terbesar. Enggak usahlah kita teruskan. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah kita cinta kepada Nabi? Cinta. Tapi cinta ada buktinya, my honey. Cinta tanpa bukti gombal, omong kosong. Betul? Apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Orang yang cinta pasti sering menyebut dan sering mengingat-ingat. Maka kita sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyebutnya? Tidak sama dengan cara menyebut Ustaz Somad. Somad. Menyebutnya tidak begitu. Menyebutnya adalah Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kenapa Ustaz menyebutnya Sayyidina? Karena dia sendiri yang mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Seluruh anak cucu keturunan Adam, ana sayyid, saya pemimpinnya. Maka saya menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz menyebutnya Maulana? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena dia sendiri yang mengatakan man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang aku pemimpinnya, maka saya mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi semua yang kita katakan itu ada dalil. Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selesai dia azan, langsung dipanggil sama Pak RT. Mari. Dia pun berbunga-bunga. Masya Allah, nampaknya Pak RT akan memberi saya pujian dan penghargaan. Kata Pak RT, nanti kalau azan jangan baca innallaha wa malaikatahu lagi. Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Siapa ini Pak Ustaz? Mahasiswa ngadu ke saya. Ustaz Somad, saya tinggal di masjid. Terus sebelum azan saya baca innallaha wa malaikatahu. Terus saya dipanggil sama Pak RT. Apa kata dia? Jangan lagi baca innallaha wa malaikatahu. Kalau baca, diusir dari masjid. Dicabut SK-nya. Berhenti jadi muazin, pindah ke cleaning service. Oh, kalau gitu kamu besok sebelum azan nggak usah lagi baca innallaha wa malaikatahu. Terus gimana Pak Ustaz? Ngomong gini. Ladies and gentlemen, all of our passenger, kaum muslimin dan muslimat, nanti kalau saya ucapkan nama Nabi Muhammad dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Kira-kira mana yang lebih baik? Ladies and gentlemen atau innallaha wa malaikatahu? Tentu lebih bagus innallaha wa malaikatahu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Muazin yang membaca innallaha wa malaikatahu sebelum azan, dia mau mengingatkan, wahai masyarakat yang ada di toko, di ruko, yang ada di pasar, di jalan, nanti kalau saya menyebut nama Nabi Muhammad, bersolawatlah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walaupun sedang nyetel motor. Di mana? Bengkel aneka motor. Walaupun dia sedang merias pengantin, yang sedang dipakai bedaknya, yang sedang dipakai pecinya, yang sedang dipakai bajunya, dengar azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebentar ya Mbak sholat dulu, habis sholat baru pakai make up. Jangan sampai gara-gara duduk jadi kemanten sampai tidak sholat. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena dia dipakai make upnya di Anessa Wedding. Masya Allah. Ini Ustaz Somad jangan-jangan mengendorse, ini udah dapat persen ini.
Itulah untungnya punya toko dekat masjid, dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman ruko, halaman rumah, semua dipakai, tidak ada yang komplain. Kalau komplain silakan pindah ke Afrika Selatan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya sepanjang jalan ini orang-orang baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda cintanya, halaman rumahnya, jalannya, hartanya, tokonya, sampai kepada sering dia menyebutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka dengan bersolawat itulah kita akan tenang hati. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hati tenang bukan karena narkoba, hati tenang bukan karena ganja, hati tenang bukan karena pil anjing gila, hati tenang bukan karena musik, hati tenang bukan karena obat penenang, tapi hati tenang karena banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ibu kalau lagi galau, lagi susah hati, suami jauh, maka banyak bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi pergi ke pasar, banyak orang cerita aib orang, kabarnya anak siapa, kabarnya suami siapa, kabarnya menantu, Allahumma sholli ala sayyidina. Maka insya Allah Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati. Ustaz Somad tadi sebelum kemari, apa yang Ustaz baca, apa yang Ustaz zikirkan, apa yang Ustaz amalkan? Ya Allah, aku akan bertemu dengan para habaib alim ulama pewaris Rasulullah. Ya Allah, aku akan berjumpa dengan umat Nabi Muhammad, hamba-hambamu. Ya Allah, izinkan aku menyampaikan ayat-ayatmu, kalam nabimu. Setelah itu saya pun berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang salaman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang teriak Ustaz Somad, I love you too, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laki-laki bukan perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan gara-gara ini besok hari apa besok? Hari Senin. Hari Senin masuk kantor. Di kantor mana? Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Duduk di kantor Linmas, pelayan masyarakat. Datang jamaah mau ngurus surat akte kelahiran anak. Bu, gimana akte kelahiran anak saya, udah siap atau belum? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ngobrol melayani masyarakat itu juga bagian dari pengabdian kepada negara. Berniat amal soleh dari rumah, tidak korupsi, tidak makan haram, tidak pungli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Selagi ngobrol ya ngobrol, tapi pas nggak ada orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kadang pas ada orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak ada orang, main game. Pas dekat kawan langsung robah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa ini? Sholawat pencitraan semuanya. Mudah-mudahan doakan Ustaz Somad supaya bersih dari riya, jangan sampai sum'ah, jangan sampai takbur sombong. Ustaz Somad bicara sum'ah, riya dan sombong, itu kan penyakit Ustaz Somad semua. Oh iya betul. Ustaz Somad lah yang paling riya karena ceramahnya ditonton orang banyak. Ustaz Somad lah yang paling sum'ah karena ceritanya diperdengarkan orang. Ustaz Somad yang paling takbur, dia berada di atas pentas, berdiri, dimuliakan orang. Tapi saya masih husnuzan. Saya masuk surga mungkin bukan karena amal saya, tapi karena doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaknya ribuan umat dari ujung ke ujung ini, mereka di tengah malam mendoakan, ya Allah, masukkan Ustaz Somad dalam surga Jannatul Firdaus kelas VVIP room. Dari bunyinya nggak ada yang setuju kelihatannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan kita semuanya ketika nanti tidak ada yang bisa menolong,
Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandungnya lari, wa ummihi wa abihi, ibu kandungnya bapaknya lari, wa sahibatihi wa bani, istri lari dari suami, suami lari dari istri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Apa yang Ustaz lihat ke sana? Ada saya di TV. Masya Allah. Inilah indahnya tausiah di Amuntai. Jamaahnya tidak berkumpul dalam satu lapangan, tapi TV terus dipasang ada. Yang paling besar itu di belakang, layar tancap. Masya Allah, tabarakallah. Ada gambar saya di situ. Nah, saya lambaikan tangan, lambai semuanya. Hai guys. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Lagu-lagunya adalah nasyid tentang Nabi, musik-musiknya adalah tentang Nabi. Maka yang di rumahnya hanya ada suara maulid-maulid. Tapi anak saya mau nonton Upin Ipin Pak Ustadz. Tontonannya tetap film, tapi suaranya hilangkan, ganti jadi suara solawat. Jadi anak tetap nonton, tapi telinganya solawat. Nanti bapak ibu jangan heran, pas pulang ke rumah anak sudah sholat, Allahu Akbar. Makmumnya siapa? Batman, Superman, Naruto, Upin Ipin, Jarjit pun ikut sholat, Meme pun dibawanya ikut sholat. Kenapa? Dia nonton, tapi yang didengarnya adalah solawat. Solawat, banyak solawat yang kita sukai. Solawat siapa? Solawatnya Habib Syekh. Apa solawat Habib Syekh? Ada solawat yang dari Mesir, Ustadz Somad, Atif. Dibawa beliau ke Kalimantan Selatan oleh para habaib. Masya Allah. Qamarun, qamarun, qamarun sinnan nabi, qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sinnan nabi, wa jamil. Tolong jangan bandingkan suara saya sama suara dia. Bainas sama'i was sumur. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pulang ke rumah solawat, di mobil solawat, bawa motor solawat. Saya begitu melihat orang di lampu merah bawa motor, Masya Allah dia bersolawat. Lihatlah orang di motor solawat. Rupanya ada handphone di dekat helm, lagi ngobrol rupanya. Solawat, 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 ganti semuanya. Suatu ketika saya datang ke tempat ceramah terlalu cepat. Jamaah belum hadir, salah melihat jam. Ada beberapa jamaah yang sudah datang duluan, ibu-ibu. Ustaz Somad, iya, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz 4 mata? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa namanya? Hati saya nih Pak Ustaz tenang sekali. Masya Allah. Pas lagi ngapain Bu? Pas lagi dengar lagu dangdut. Itu ketenangan yang datang dari setan. Ketenangan yang datang dari Allah adalah tenang karena ayat Quran, tenang karena tausiah, tenang karena mendengar solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, anaknya sudah baik, dengarkan solawat. Ibu, suaminya sudah baik, dengarkan solawat. Jangan lagi di rumah kita Kiong racun kucing garong cinta satu malam selimut tetangga pulang-pulang berbadan 2. Saya malu mengucapkannya di depan para habaib, tapi mesti saya sebutkan juga supaya kita selamatkan. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar tausiah Ustaz Somad, semua lagu-lagu CD-CD MP3 semua sudah dibuang Pak, sudah saya sedekahkan Pak Ustaz. Jangan mengalir dosa jariahnya, buang, campakkan ke tong sampah, bakar, taubat nasuha, kita perbaiki. Taubatnya orang yang mendengarkan maksiat, merubah dari musik lagu maksiat. Tapi Islam tuh katanya nggak boleh musik Pak Ustaz. Musik yang nggak boleh itu musik yang ngajak pada perbuatan maksiat dan dosa. Adapun musik lagu yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, musik yang mengingatkan kepada mati, orang kaya mati, nggak usah lagi kita nyanyikan, nggak enak di depan para ulama. Orang kaya mati, orang miskin
mati lebih cepat. Janganlah ngomong gitu Pak Ustadz. Tidak ada yang bisa mempercepat kematian. Idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang masa ajalnya tiba, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun. Apa tanda cinta kepada Nabi? Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi, jaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana warisan Nabi? Sampai ke Madinah tidak ada istana Nabi Muhammad, tidak ada kursinya terbuat dari emas, tidak ada tongkatnya yang terbuat dari perak. Yang ada di Madinah Masjid Nabawi. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah untuknya satu tempat di surga. Masjid yang ada di Amuntai ini bukti cinta orang Amuntai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya megah, masjidnya cantik, masjidnya indah, rumahnya indah, megah, besar, tapi dibuat masjid lebih megah, lebih indah, lebih besar. Masjid cantik, pandang ke sana hijau, kubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemari hijau juga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya-kaya semuanya, dan sebelum mati sempat membangun masjid insya Allah. Amin. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakan saya pintu rahmatmu. Doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan saya rezekimu. Kenapa keluar masjid doanya minta rezeki? Karena begitu keluar dari masjid langsung ke ruko, toko, rezeki. Yang sakit mampir ke apotek. Ruko, yang lapar sop buntut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tahu mana masjid yang melaksanakan sunnah Rasulullah, keluar masjid ada tempat dagang, tempat niaga. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan dunia. Dunianya dapat, akhirat tidak tinggal. Bersimpuh dunia di kakimu, kalau akhirat yang kau kejar. Saya husnuzan, saya yakin, saya percaya orang di Amuntai kalau sudah azan berkumandang, pasti semuanya ini akan berangkat memenuhi masjid kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang belum ke masjid, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya. Amin. Yang sudah tinggal dekat masjid, gak pernah ke masjid, mudah-mudahan dibukakan pintu liang lahatnya. Amin. Jangan didoakan, gak boleh. Gak boleh kita doakan orang mati jelek, gak boleh. Tadi Ustaz ngomong, itu mancing aja. Kita doakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bukakan pintu hidayahnya sehingga dia menjaga warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid ada Al-Quran. Al-Quran dibaca. Al-Quran sebagai kaligrafi, mantap. Al-Quran musabaqah tilawatil Quran, keren. Tapi Al-Quran bukan diturunkan sekedar untuk dilantunkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manggung suara. Begitu selesai, zina merajalela, maksiat merajalela. Al-Quran dibaca, tapi isinya diinjak-injak. Maka tidak demikian. Kita ingin Al-Quran dibaca, dimusabaqahkan, tapi amalnya amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang buat munkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Jangan sampai azab Allah turun, tsunami datang, banjir bandang, gunung meletus. Gara-gara apa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang yang nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu suaranya melengking, tapi dia bisa amar ma'ruf nahi munkar. Siapa mereka? Ini yang bapak-bapak pakai seragam nih, bapak-bapak TNI, bapak-bapak polisi, bapak-bapak Satpol PP, bapak-bapak dinas perhubungan. Mereka nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, cukup dengan seragamnya, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan. Yang mau laga ayam, laga. Main.
Mereka dengan seragamnya, dengan pistolnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, pakai untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira mana yang lebih efektif? Bapak polisi, TNI, Polri, atau Ustadz Abdul Somad? Jamaah bingung mau menjawab. Mau dijawab TNI, Polri takut ustadznya tersinggung, mau dijawab ustadz takut kena tilang. Saya berapi-api ceramah di masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijusun najis min amali syaitan perbuatan setan, fajtanibu jauhi. Berapi-api di masjid. Keluar dari masjid nggak jauh, baru 2 belok kanan kiri langsung ada tempat main judi, tempat jual minuman. Apa mungkin saya datang ke situ? Ya ayyuhallazina kafaru. Tapi ada orang yang tidak perlu pakai ceramah, tidak perlu pakai khutbah, dia bisa merubah kemungkaran dengan tanda tangannya. Perda, peraturan daerah, perbuk, peraturan bupati, pergub, peraturan gubernur. Orang yang baik ditempatkan yang baik, mengeluarkan undang-undang yang baik, maka itu juga bagian dari dakwah. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Pemimpin kalau dia adil, dia amanah, semut tidak ada yang terinjak. Tahan pasukan, jangan jalan dulu, kata Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena aku mendengar Panglima Semut sedang berkata, udkhulu masakinakum, hai semut-semut masuk ke sarang kamu. Karena pasukan Sulaiman mau lewat. Penguasa kalau dia adil, rumah semut tidak terganggu. Tapi kalau zalim aniaya, rumah manusia seperti rumah semut diinjak-injak, diambil, direbut. Ittaqus zulma, takut kamu pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Saya mohon doa kepada jamaah yang ribuan, puluhan ribu ini. Mintalah kepada Allah dalam setiap sholat supaya hak saudara saya di Pulau Rempang tidak dirampas rumahnya. Tolong doakan, kita tidak punya senjata. Senjata kita cuma doa. Bacakan Yasin, bacakan Hizbul Bahar, bacakan Ratib Al-Haddad, supaya dibukakan Allah pintu hati mereka yang punya kuasa. Mereka tidak menghalangi investasi, silakan investasi, tapi kampung rumah mereka, kelahiran mereka, nenek moyang mereka, tolonglah kampung-kampung tua ini terjaga, terpelihara ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rela berkorban harta, nyawa, anak. Ustadz Somad, anak saya yang ini saya akan kirim ke Tarim, ke Hadramaut, belajar kepada Sayyidi Habib Umar bin Hafiz, belajar di Darul Mustafa, belajar di Mukalla Imam Syafi'i, belajar di Al-Qab University. Ibu, lepaskan anaknya. Ini bapaknya insya Allah rela. Ustadz Somad, anak saya lepas. Tapi istri saya nggak ngizinkan Pak Ustadz. Kenapa bapak enggak menceramahi istri bapak? Saya termasuk suami yang takut istri Pak Ustadz. Saya sudah coba ngasih tahu dia, Pak Ustadz, izinkan anakmu mak, dia nanti yang akan menjadi amal jariah kita. Terus apa jawabnya Pak? Enak aja kamu ngomong, yang ngandung kan saya, yang nyusukan saya. Kalau kamu mau ngirim anak ke sana, kandung anakmu. Ibu, saya ini anak pertama, adik saya laki-laki. Kami bersaudara cuma 2, anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak adopsi. Tapi almarhumah ibu saya rela mengirim saya ke Mesir 4 tahun baru pulang kampung. Setelah itu pergi lagi ke Maroko 2 tahun. Ketika di akhir hayatnya saat umurnya 70 tahun, saya bilang ke dia, "Mak, saya mau ke Sudan. Nanti kalau saya tinggal di Sudan selama 2 tahun gimana?" Apa kata dia? Saya mau mancing dia, kira-kira dia berani atau tidak? Apa kata dia? Pergilah kamu ambil S3 ke Sudan. Masalah aku mati di rumah ini dimanapun mati. Kalau mati kata Allah mati, aku bahagia karena dapat amal jariah.
Ibu berikan semangat Anda masuk ke pondok pesantren, berikan dia semangat. Kalau meninggalkan anak di pesantren, katakan kepada dia, belajar Islam di sini nak, kau akan menjadi dai menyebarkan agama Allah, kau akan menjadi penolong agama Allah, kau dibanggakan Rasulullah. Begitu. Ini kadang ibu-ibu kalau meninggalkan anak di pesantren sering pulang ya. Kalau mau nangis jangan pas di pondok, nangisnya tegarkan di sini, kuatkan semangat. Apa sudah keluar sampai di jembatan, baru nangis di sini. Lihat sungai itu ke bawah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kami ini akan menghadap Allah, para habaib, para abah guru, kita semua akan menghadap Allah yang akan melanjutkan dakwah. Inilah anak-anak muda yang luar biasa. Tuh anak muda pakai sorban, nih calon para alim, calon ulama kita, Masya Allah. Luar biasa anak-anak muda. Tuh ada anak muda di belakang, dia nggak pakai sorban, nggak pakai peci, calon menteri olahraga. Luar biasa. Nah, ini semuanya nanti mereka punya kenangan. Hari ini kita sedang membuat kenangan untuk anak-anak kita. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, mereka bercerita ke anak-anaknya, ayah dulu waktu masih kecil di kampung ayah, maulid Nabi jalan penuh. Siapa penceramahnya waktu itu ya? Siapa ya? Oh ya ingat, Qul huwallahu ahad Allahus somad. Ustaz Somad. Dari Riau, dia orang Sumatera. Di mana Ustaz itu sekarang ya? Udah mati udah. Mereka pun nanti akan membuat yang sama. Sebagaimana kami kecil dulu maulid jalan penuh, dia pun juga akan membuat yang sama seperti yang kita lakukan hari ini, insya Allah. Mereka tidak sekedar diceramahi, tapi melihat bukti yang nyata. Masya Allah, sudah lebih 7.30, sudah 7.45. Padahal janji sama jamaah tadi 30 ke sana, 30 ke sana. Yang sana diam, yang sini pun diam. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesilapan. Al-Fakir Abdul Somad kurang adab, kurang akhlak, kurang sopan, kurang santun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudi memaafkan. Terima kasih, mohon maaf. Bulan Maulidul Rasul, Rabiul Awal, di mana saja ada acara maulid, datang, dengar, diam, ikuti, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.